Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winanda Study. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fuzzy Logic. Fuzzy Logic ini merupakan cara untuk mencari solusi atas permasalahan yang dianggap samar. Dalam penyelesaiannya, Fuzzy Logic ini menggunakan bahasa seperti rendah, sedang, tinggi, dan lain-lain. Kemudian ada 3 metode dalam Fuzzy Logic, yaitu Fujii Mamdani, Fujii Sugeno, dan Fujii Sukamoto. Ada beberapa langkah Fuzzy. Yang pertama yaitu fujifikasi. Di sini untuk menentukan variabel Fuzzy yaitu menentukan topik yang akan dibahas. Sebagai contoh, variabel anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Ini pada topik usia. Kemudian ada yang kedua yaitu menentukan himpunan Fuzzy. Studi himpunan pada Fuzzy merupakan nilai interval antara 0 dan 1 yang menyatakan derajat keanggotaan suatu unsur pada himpunan tersebut. Terdapat berapa fungsi keanggotaan yang bisa digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan. Sebagai contoh yaitu segitiga. Nah, di sini dia segitiga. Keterangannya yaitu X. X ini sebagai segitiga, nilai pada kasus. Dan A nilai terendah, B nilai tengah, dan C nilai paling tinggi. Kemudian kita akan mencari nilai B. Sebagai rumus, C dikurang A sama dengan D. A dikurang D sama dengan B. Di sini kita mempunyai studi kasus. Sebagai contoh, nilai tertinggi yaitu C sama dengan 90, nilai terendah yaitu A sama dengan 50. Yang lagi ditanya yaitu nilai tengah. Yang tidak diketahui nilainya yaitu nilai tengah. Saat ini kita akan mencari nilai tengah. Berarti nilai tertinggi yaitu C 90 dikurang nilai terendah yaitu 50 sama dengan 40. Nah, inilah B nilai tengahnya yaitu 40. Kemudian ada juga nilai tertinggi yaitu C 50 dan nilai terendah yaitu A 40. 50 dikurang 40 sama dengan 10. Nah, ini adalah nilai B. Maka rentang nilainya adalah rendah sama dengan 0 sampai 50, sedang sama dengan 10 sampai 90, dan tinggi 90 sampai tak terhingga nilainya. Kemudian kita masuk ke trapesium. Nah, seperti ini trapesium. Sebagai contoh, misalnya berikut rentang usia remaja. Nah, remaja awal yaitu 12 sampai 16 dan remaja akhir 17 sampai 25. Nah, berikut ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke defusifikasi. Dalam studi kasus ini kita akan menyelesaikan suatu permasalahan dengan Fujii Sukamoto. Nah, kita ini menggunakan Fujii Sukamoto. Fujii Sukamoto ini memiliki aturan berbentuk if then dan menggunakan operasi n, di mana akan dipilih nilai yang lebih minimum atau min dari dua variabel yang ada. Sebagai rumus kita bisa melihat rumus Fujii Sukamoto ini. Kemudian kita lanjutkan analisis fungsi keanggotaan Fujii Sukamoto dalam menentukan status kesehatan tubuh seseorang. Nah, fujifikasinya yaitu menentukan variabel Fujii. Nah, fujifikasinya ini dia. Kita akan mencari menentukan variabel Fujii. Pada studi kasus ini kita gunakan 2 variabel untuk menyatakan status kesehatan tubuh seseorang, yaitu usia dan suhu tubuh. Nah, 2 variabel ini usia dan suhu tubuh. Variabel usia kita bagi ke dalam 4 himpunan. 4 himpunan Fujii yaitu anak-anak,
remaja, dewasa, dan orang tua. Sedangkan variabel suhu ini kita bagi menjadi 3 himpunan Fuji, yaitu dingin, normal, dan panas. Kemudian data keluaran dalam penelitian ini yaitu status kesehatan, merupakan pernyataan bahwa seseorang dinyatakan kurang sehat, sehat atau tidak sehat. Nah, ini dia data status kesehatannya, dinyatakan kurang sehat, sehat atau tidak sehat. Berikut ini ada tabel ketentuan pada masalah yang diamati. Ya, kita bisa melihat tabelnya. Seperti ini dia. Kemudian lanjut kita menentukan himpunan Fuji atau fungsi keanggotaan berbentuk jajar genjang. Nah, seperti ini dia. Kita bisa melihatnya. Ada tabelnya. Kemudian masuk ke suhu tubuh. Seperti ini dia. Kemudian masuk ke status kesehatan. Nah, kemudian kita masuk ke inferensi. Inferensi ini adalah beberapa knowledge base yang diberikan untuk studi kasus sebagai berikut. Ini sebagai catatan saja. R1, jika usia anak dan suhu tubuh dingin, maka status kesehatannya kurang sehat. Dan jika usia anak-anak dan suhu tubuh normal, maka status kesehatannya sehat. Dan begitu juga R3, jika usia anak-anak dan suhu tubuh panas, maka status kesehatannya tidak sehat. R4, jika usia remaja dan suhu tubuh dingin, maka status kesehatannya kurang sehat. R5, jika usia remaja dan suhu tubuh normal, maka status kesehatannya sehat. R6, jika usia remaja dan suhu tubuh panas, maka status kesehatannya tidak sehat. R7, R8, R9, sampai R12 bisa kita lihat. Kemudian sini ada soal, seorang bernama Cinta berumur 12 tahun memiliki suhu tubuh 36 derajat Celcius. Dengan logika Fuji Tsukamoto ini kita bisa mencarinya dengan logika Fuji Tsukamoto. Tentukanlah status kesehatan Cinta. Apakah Cinta sehat, kurang sehat, atau tidak sehat? Nah, di sini dia soalnya. Dan ini ada penyelesaiannya dalam Fuji Tsukamoto ini. Ini kita masih bisa melihatnya. Ini dia. Kemudian masuk R2, R4 sampai R12. Seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut ke defujifikasi. Proses defujifikasi dari masalah yang dipaparkan sebelumnya adalah dengan menentukan nilai Z. Nah, berikut ini adalah rumus dari perhitungan nilai Z. Seperti ini dia rumusnya. Dan seperti ini hasilnya dia. Dari hasil defujifikasi diperoleh nilai Z. Nilai Z sama dengan 0,552. Ini membuktikan bahwa Cinta masuk ke dalam kategori kurang sehat berdasarkan tabel status kesehatan. Nah, berarti ini jawaban dari pertanyaan di atas tadi tentang Cinta tadi. Ini dia. Nah, ini dia soal ini tadi. Dan inilah hasilnya. Nah, ini berikut ada keterangannya. Status kesehatannya sehat, Z lebih besar 0,6 dan kurang sehat 0,3, lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan 0,5, tidak sehat, Z lebih kecil sama dengan 0,2. Nah, berikut. Terima kasih. Jika ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf. Hanya ini bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.